Saya menyebutnya ini dodongkal ya, atau pada umumnya dongkal, atau ada juga yang menyebutnya ini auk ya, auk. Dan untuk pemula ini banyak yang gagal. Kita bahas nanti apa kegagalannya ya untuk pemula. Kalau untuk yang bikin tiap hari mungkin ini udah pinter bikin ini ya, jauh dari kegagalan. Ini buat pemula nih, kadang-kadang terlalu keras, tidak matang. Nah, mungkin karakter beras ya dengan takaran air. Oke, kita simak videonya. Nah, untuk tepung berasnya saya pakai tepung beras kemasan ya. Dan ini tidak saya pakai semua. Ini 500 gram saya bagi dua ya. Berarti saya pakai 250 gram ya. Ini buat percobaan aja. Dan kalau mau buat banyak, mendingan bikin aja ya dari beras biasa. Mudah banget bikinnya ya. Ini hanya buat contoh aja. Dan saya sudah siapkan juga kelapa parut ya. Ini dari setengah kelapa dan tidak akan semua. Karena kalau kebanyakan jelek ya. Nanti setelah jadinya dia akan gampang pecah-pecah. Tidak pulen ya. Ini kita pakai paling berapa sendok aja ya. Nih, 3 sendok makan lah. Karena kalau kebanyakan jelek ya. Tuh, setengah kelapa masih banyak sisanya. Kemudian siapkan airnya untuk menyiramnya ya. Terus kita pakai garam secukupnya. Garamnya dikira-kira aja, jangan sampai keasinan ya. Garamnya dilarutin dulu di air agar bisa merata semua ya. Nah, ini kita aduk dulu ya, yang merata. Setelah aduk baru dicampurkan airnya, dipakai air. Ini jangan sampai kuah ya. Pokoknya airnya dikira-kira aja, tergantung beda-beda karakter ya. Kalau berasnya ada yang beras pera, ada yang pulen ya. Mungkin kalau beras pera agak banyakan airnya ya, biar nanti pulen hasilnya. Ini tambahin air lagi. Jangan sampai singgur-hul begini ya. Ini diratakan. Dan ini harus benar-benar rata ya, jangan ada yang menggerindil-gerindil seperti ini ya. Nanti bisa tidak matang kalau dikukus. Dan bagi pemula banyak yang gagalnya di sini ya, karena ini tidak sabaran kali. Ini harus benar-benar, jangan ada yang gerindil-gerindil. Dan takaran air sama karakter beras harus disesuaikan ya. Jangan beras yang perak airnya kurang jadi keras nanti hasilnya. Nah, ini udah cukup ya, udah rata semua. Nah, setelah ini biasanya dikukus pakai asupan ya. Asupan itu kerucut yang dari bambu itu yang dianyam ya. Kalau zaman dulu itu masak nasi itu dikukus pakai asupan. Nah, karena tidak ada ya asupannya, saya pakai loyang aja seperti ini. Dan ini diolisin minyak ya, biar tidak lengket nanti. Nah, kita tuangkan sedikit-sedikit ya. Lapisan pertama. Ini yang rata ya. Kemudian tambahkan gula ya. Dilapis sama gula merah. Nah, ini cukup, kita tutupin lagi pakai adonan tepung beras ya. Kemudian ini tidak lengket ya, karena biasanya pakai asupan nih. Kita berdoa dulu biar tidak lengket ya. Dan sudah saya siapkan kukusannya, dan airnya pakai pandan seperti ini ya, daun pandan biar wangi. Ini sudah mendidih tadi. Kita kukus aja langsung. Kukus kurang lebih 20 menitan ya, atau kalau udah matang diangkat. Nah, ini udah dikukus 20 menit ya. Ini udah dingin. Kita akan pindahkan ke piring ya. Harus hati-hatinya, takut pecah.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini benar-benar pulen ya, karena air kuncinya ya. Kalau misalnya beras perak, airnya harus dibanyakin. Kita potong gede-gede aja nih. Nih, ini berhasil ya. Wih, mantap ngopi pagi-pagi. Pokoknya bagi yang mau belajar, baru mulai ini, pemula ya, perhatikan karakter berasnya ya. Kan ada yang pulen, ada yang perak. Nah, takaran airnya yang harus diperhatikan ya. Tapi emang harus terus belajar dan belajar, nanti juga jadi ahlinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang suka video ini silahkan subscribe dulu channel ini, like, dan silahkan share.